Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Pengangkutan Udara. Nama kelompok yang pertama Zaratunisa, saya sendiri, NIM 2019 10 11 03 11 212, dan Rias Rais Hasbi 2009 2019 10 11 03 11 210. Resume bab 7 Hukum Pengangkutan Udara yang akan dibacakan oleh Mas Rias. Baik. Hukum pengangkutan udara. Bentar, ini anunya ngalang loh. Hukum pengangkutan udara. 1. Hukum pengangkutan udara dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum dari kegiatan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain. Beberapa bandara yang dimaksud pengangkutan udara adalah angkutan yang digunakan pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan pesawat udara, diartikan sebagai alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara. Pengangkutan atau transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa, negara, serta mempererat hubungan antar bangsa, serta pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan bahkan dan keluar negeri, dari dalam negeri dan keluar negeri. Mengingat penting dan strategisnya peranan penerbangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penerbangan dikuasai oleh negara pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, penyelenggaraan penerbangan dan diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar luas daya jangka pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah, serta instansi sektor antara unsur-unsur terkait, serta pertahanan dan keamanan negara, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang andal dan terpadu. Baik, berikutnya. Ketentuan hukum pengangkutan udara. Dari segi lintas udara, pesawat udara, maka ketentuan hukum mengatur pengangkutan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Angkutan dari dalam segi domestik, perundang-undangan yang mengatur angkutan udara dalam negeri sebagai berikut. Yang pertama, ordonansi pengangkutan udara atau lazim disingkat OPU yang diatur dalam Staf Nomor 100 Tahun 1939 yang mengatur tentang angkutan penumpang, bagasi, tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan udara dalam negeri. UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. UU tersebut di atas mengatur tentang penerbangan pada umumnya, misalnya mengenai penggunaan wilayah udara, pesawat udara, dan sebagainya. Nomor 3, PPRI nomor 40 tahun 1995 tentang angkutan udara. Nomor 4, PPRI nomor 3 tahun 2000 tentang perubahan atas pemerintah nomor 40 tahun 1995 tentang angkutan udara. PPRI nomor 12 tahun 2000 tentang pencarian dan pertolongan. PPRI nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan, keselamatan, dan penerbangan.
Berikutnya bagian B. Angkutan dari luar negeri internasional. Pengangkut udara internasional sebagian besar didasarkan pada perjanjian atau konvensi internasional. Perjanjian yang cukup untuk ditelah antara lain: satu, Konvensi Warsawa tahun 1929 yang berlaku di Indonesia tahun 1933. Penyempurnaan Konvensi Warsawa antara lain: A. Perjanjian Den Haag pada tahun 1955. B. Montreal Agreement tahun 1966 antara perusahaan penerbangan dengan pemerintah Amerika Serikat. Perjanjian khusus tentang pengangkutan udara (ATLATA) adalah organisasi internasional beranggotakan perusahaan-perusahaan pengangkutan udara internasional. Berdasarkan kesepakatan anggota LATA, disetujui syarat umum pengangkutan dan syarat umum perjanjian pengangkutan udara. Baik, berikutnya. Beberapa hal yang penting dalam UU penerbangan. Nah, dalam UU Penerbangan nomor 15 tahun 1992 memuat hal sebagai berikut. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lainnya yang terkait. Yang kedua, wilayah adalah ruang udara di atas daratan dan perairan Republik Indonesia. Pesawat udara adalah setiap alat dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dan reaksi udara. Bandar udara adalah lapangan yang terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas. Pesawat udara naik turun penumpang atau bongkar muatan kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat pemindahan antar moda transportasi. Angkutan udara adalah setiap kegiatan menggunakan pesawat udara, mengangkut penumpang kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara udara lainnya atau beberapa bandara udara. Baik. Berikutnya asas dan tujuan penerbangan. Asas dan tujuan penerbangan. Yang pertama, asas manfaat, yaitu bahwa penerbangan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkehidupan. Yang kedua, asas usaha bersama kekeluargaan, yaitu penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa. Yang ketiga, asas adil dan merata, yaitu bahwa penyelenggaraan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, asas keseimbangan, yaitu penerbangan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antar sarana dan prasarana. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu bahwa penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Asas yang keempat, yang kelima, asas keterpaduan, yaitu bahwa penerbangan merupakan kesatuan yang bulat, utuh, terpadu, saling menunjang satu sama lain. G.
Asas kesadaran hukum yaitu bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan, menjamin kepastian hukum. Yang terakhir, asas percaya diri bahwa penerbangan harus berlandaskan kepercayaan dan kemampuan kekuatan sendiri. Baik, berikutnya. Tujuan penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, dan tertib, teratur, nyaman, berdaya guna dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat, mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antara bangsa. Baik, berikutnya. Kedaulatan atas wilayah udara. Bahwa prinsip negara Republik Indonesia berdaulat penuh atas wilayah Republik Indonesia pasal 4 sebagaimana negara berdaulat Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh utuh di wilayah udara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional, ketentuan dalam pasal ini hanya mengenai kewenangan dan tanggung jawab negara Republik Indonesia mengatur penggunaan wilayah udara merupakan bagian dari wilayah dirgantara Indonesia, sedangkan kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh dapat berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal 5, wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan bangsa dan negara. Kemudian dalam pasal 6, Undang-Undang Penerbangan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dalam ketentuan ini mengundang dua pengertian, yaitu satu, kawasan udara terlarang yang bersifat tetap dan karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan. Dua, kawasan udara terlarang larangannya bersifat terbatas karena mempertimbangkan pertahanan dan keamanan keselamatan penerbangan kepentingan umum, misalnya ketinggian terbang, pembatas waktu operasi, dan lain-lain. Baik, berikutnya. Pembinaan dan penyelenggaraan pengangkutan. Yang pertama, aspek pengaturan ini cukup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis yang antara lain berupa persyaratan keselamatan dan perizinan. B. Aspek pengadilan dilakukan baik di bidang pembangunan maupun berupa pengarahan dan bimbingan. C. Aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan penerbangan. Untuk penyelenggaraan penerbangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pembinaan penerbangan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan dalam keseluruhan modal transportasi secara terpadu, terwujudnya sarana dan prasarana penerbangan yang andal, sumber daya manusia,
yang profesional serta didukung industri pesawat terbang nasional yang tangguh dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3. Baik, berikutnya pendaftaran kebangsaan pesawat udara dan penggunaannya sebagai penjaminan. Pendaftaran pesawat udara menurut ketentuan pada pasal 9 UU Penerbangan bahwa udara yang diprioritaskan diwajib mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. A. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia. B. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang dioperasikan oleh warga Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 tahun terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna, usaha, dan bentuk perjanjian lainnya. C. Dimiliki oleh instansi pemerintahan. D. Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah. Kebangsaan pesawat udara. Mengenai tanda kebangsaan pesawat udara itu diatur dalam pasal 31 PP nomor 3 tahun 2001. Yang pertama, tanda kebangsaan udara Indonesia terdiri dari dua huruf yang menunjukkan identitas Indonesia. Yang kedua, tanda pendaftaran pesawat udara Indonesia terdiri 3 huruf atau 3 angka. Yang ketiga, pesawat Indonesia memiliki tanda kebangsaan wajib diangkat dengan bendera negara Republik Indonesia. 4. Ukuran warna penempatan tanda kebangsaan, tanda pendaftaran, dan bendera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur keputusan Menteri Jaminan berupa pesawat udara. Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek mengenai ketentuan jaminan hipotek karena pesawat terbang juga termasuk benda tidak bergerak. Tentunya mengacu kepada ketentuan undang-undang tetap tentang jaminan. Keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, keamanan keselamatan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. Keamanan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan tindakan melawan hukum. Keselamatan penerbangan adalah yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelayakan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. A. Sertifikat kecakapan penerbangan. Setiap personil penerbangan wajib memiliki sertifikat kecakapan. Sertifikat adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kecakapan personil penerbangan, persyaratan, dan tata cara memperoleh sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2. Penerbangan diatur lebih lanjut
dalam peraturan pemerintahan khususnya pada bab 7 sebagai ke-6 pasal 83 dan pasal 86. Laik terbang pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat kelayakan udara. Kelayakan udara adalah terpenuhinya persyaratan minimum kondisi pesawat udara dan atau komponen-komponen untuk menjamin keselamatan penerbangan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan udara dibedakan dalam 2 jenis, yaitu sertifikat kelayakan udara standar, meliputi sertifikat kelayakan udara standar pertama dan sertifikat kelayakan standar lanjutan. Dapat diberikan untuk pesawat kategori transport normal, utility, akrobatik, komuter, helikopter kategori normal, dan transportasi balon berpenumpang. B. Sertifikat kelayakan udara khususnya sertifikat pelayaran udara khusus dapat diberikan kepada pesawat udara untuk penggunaan secara terbatas, sementara percobaan untuk kegiatan penerbangan bersifat khusus. Oke, fasilitas penerbangan navigasi memadai. Fasilitas penerbangan ialah peralatan-peralatan yang dibutuhkan langsung untuk menavigasi penerbangan, antara lain peralatan sistem pendaratan, sistem komunikasi, meteorologi, sedangkan peralatan penunjang berupa peralatan yang tidak secara langsung mempengaruhi keamanan keselamatan penerbangan, antara lain peralatan operasi bandar udara dalam PP nomor 3 tahun 2001 dalam pasal 37 dalam pasal 38. Selanjutnya mengenai bandar udara, pemerintah menetapkan bagian wilayah barat dan atau perairan Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai bandar udara. Pembuatan rancang bangun, perencanaan dan pembangunan bandar udara termasuk kawasan di sekelilingnya wajib memperhatikan ketentuan keamanan penerbangan, keselamatan penerbangan, dan kelestarian lingkungan kawasan bandar udara. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan PP nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan khususnya pada bab 5 bagian pertama tentang sertifikasi operasi bandar udara pasal 34. Kemudian pasal 27 Undang-Undang Penerbangan itu mengatur tentang bandar udara khusus. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum. Pengoperasian bandar udara khusus ini dilakukan berdasarkan izin dari pemerintah. Tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanan termasuk keamanan dan keselamatan calon penumpang dan penumpang selama berada di sisi udara dari bandar udara yang bersangkutan. Tanggung jawab tersebut wajib diasuransikan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 30, Undang-Undang Penerbangan mengatur mengenai tarif, struktur dan golongan tarif penggunaan fasilitas dan jasa yang diberikan di bandar udara ditetapkan oleh pemerintah. Next. Kemudian mengenai pencarian dan pertolongan kecelakaan serta penelitian sebab-sebab kecelakaan pesawat udara. Pemerintah melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Penerbangan, setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib
membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara. Dalam PP nomor 12 tahun 2001 mengatur tentang pencarian dan pertolongan sebagai berikut. 1. Beberapa istilah dalam PP nomor 12 tahun 2001 antara lain yang dimaksud pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya disebut SAA, SAR adalah atau SAR, usaha dan kegiatan yang meliputi A. Mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau penerbangan. B. Mencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR. Yang dimaksud dengan sarana operasi SAR antara lain pesawat udara kapal, ambulans, peralatan SAR, alat-alat berat. Yang dimaksud dengan prasarana operasi SAR antara lain terminal, pelabuhan, bandar udara. Operasi SAR adalah A. Segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan para korban sebelum diadakan penanganan berikutnya. B. Rangkaian kegiatan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi, dan tahap akhir penugasan. Kemudian Bandar SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah instansi pelaksana tugas di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Next. Kemudian yang kedua, mengenai pembinaan SAR, Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengarahan potensi SAR pasal 2. Pembinaan potensi SAR meliputi A. Pengaturan, B. Pengawasan, C. Pengendalian. Kemudian yang ketiga, pengarahan potensi SAR. Dalam rangka pengarahan potensi SAR tersebut, maka dilakukan kegiatan meliputi perencanaan, pendayagunaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengendalian. Next. Ya, next. Pengangkutan orang atau penumpang dan barang. Pengangkutan orang atau penumpang, sebagaimana dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan, bahwa tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti yang telah disepakati perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Dengan dimilikannya tiket penumpang, maka hak dan kewajiban para pihak mulai timbul. Dengan demikian, pihak pengangkut mulai bertanggung jawab apabila ia tidak memenuhi prestasinya. Mengenai besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengangkut, di dalam pengangkut udara dikenal tentang prinsip pembatasan besarnya tanggung jawab. Kemudian mengenai pengangkutan barang, di dalam pengangkutan lewat udara, barang yang diangkut lazim dibedakan menjadi dua, yaitu kargo dan bagasi tercatat. Yang dimaksud dengan kargo adalah barang muatan selain bagasi dan angkutan pos. Sedangkan bagasi tercatat adalah bagasi milik penumpang yang diserahkan kepada pihak pengangkut di bandara pemberangkatan, dokumen angkutan udara, tanggung jawab pengangkut, maka tanggung jawab pengangkut dimulai sejak kargo di bawah pengawasan pihak pengangkut atau in charge, dan kargo tersebut telah berada di pelabuhan jawab apabila menimbulkan kerugian pada kargo. Namun di dalam pengangkutan udara dikenal adanya batas tanggung jawab pengangkut, yaitu jumlah maksimum yang akan diberikan oleh pihak pengangkut pada pengirim maupun penerima kargo. Next. Kemudian terkait usaha pengangkutan udara, yang pertama angkutan udara niaga. Kegiatan angkutan udara terdiri dari atas 3 jenis sebagaimana diatur penerbangan
Contoh pasal 8 PP nomor 40 tahun 1995 tentang angkutan udara, yaitu angkutan udara niaga. Yang dimaksud angkutan udara niaga itu adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Lebih lanjut, diatur dalam PP nomor 40 tahun 1995 pasal 8 ayat 1, bahwa angkutan udara itu meliputi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal. Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal maupun angkutan udara niaga tidak berjadwal, perusahaan wajib yang pertama menyampaikan studi kelayakan yang sekurang-kurangnya meliputi A. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan, B. rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal, C. aspek pemasaran, D. sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara, E. kesiapan atau kelayakan operasi, F. analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan finansial. 2. memiliki NPWP. Kemudian terkait pencabutan izin usaha angkutan udara niaga, mengenai pencabutan ini diatur dalam pasal 23 PP nomor 40 tahun 1995. Kemudian jaringan dan rute penerbangan bagi angkutan udara niaga, angkutan niaga berjadwal nomor 40 tahun 1995 pasal 8 ayat 2 huruf A dilakukan dalam jaringan penerbangan yang meliputi rute utama, atau antar bandar udara yang berfungsi bukan sebagai pusat penyebaran. Kemudian ada rute perintis, yang mana rute yang menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain. Kemudian 2. Angkutan udara bukan niaga. Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan hukum Indonesia, lembaga tertentu atau perorangan warga negara Indonesia yang telah mendapatkan izin. Kemudian yang ketiga, angkutan udara perintis diatur dalam pasal 38 UU Penerbangan tentang angkutan udara perintis. Pemerintah menjalankan angkutan udara perintis untuk melayani jaringan dan rute penerbangan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan pedalaman atau yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain. Guna membuka isolasi dan pengembangan semua daerah dan pulau terpencil, angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengikut sertakan angkutan udara niaga nasional yang diberi kemudahan tertentu. Next. Kemudian mengenai tentang tarif angkutan udara niaga. Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri itu golongan tarif ini berdasarkan pasal 34 PP nomor 40 tahun 1995 terdiri atas A. Tarif pelayanan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. B. Tarif pelayanan non-ekonomi yang berorientasi pada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan. Kemudian ada tarif penumpang dan kargo angkutan udara perintis. Tarif penumpang angkutan udara perintis dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 huruf C ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Struktur tarif penumpang dan kargo angkutan udara perintis terdiri atas A. Tarif dasar. Tarif dasar angkutan udara perintis ini adalah tarif penumpang kilometer yang perhitungannya didasarkan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat pada daerah-daerah yang bersangkutan. B. Tarif jarak adalah tarif yang dibayarkan pemakai jasa atas dasar perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh. Kemudian terkait tarif penumpang dan kargo angkutan udara niaga berjadwal luar negeri, golongan tarif ini diatur dalam pasal 38 junto pasal 39 PP nomor 40 tahun 1995 terdiri atas tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi. Next. Kemudian adanya wajib angkut. Wajib angkut ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan udara niaga tidak melakukan perbedaan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan.
sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai perjanjian pengangkutan yang disepakati pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan. Maka dari itu, perusahaan udara niaga wajib mengutamakan calon penumpang atau barang yang memilikinya telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pengangkutan yang disepakati. Kemudian terkait pelayanan khusus angkutan bagi penyandang cacat dan orang sakit, itu diatur dalam pasal 46 PP nomor 40 tahun 1995, disebutkan bahwa yang pertama, perusahaan angkutan udara niaga wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang sakit. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat dan orang sakit ini mendapatkan pelayanan secara layak dalam hal bersangkutan menggunakan jasa angkutan udara. Kemudian yang kedua, fasilitas pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi A, fasilitas kemudahan naik dan turun dari dan atau ke pesawat udara. Kemudian B, penyediaan tempat untuk kursi roda di dalam pesawat udara. C, sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur. D, pemberian prioritas tambahan tempat duduk. Next. Kemudian terkait tanggung jawab pengangkut. Tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang dan atau barang yang diangkut. Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan bertanggung jawab atas A, kematian atau bukannya penumpang yang diangkut. B, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. C, keterlambatan angsuran penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Kemudian mengenai besarnya santunan bagi penumpang yang mengalami kecelakaan dalam pengangkutan udara diatur dalam pasal 43 PP nomor 40 tahun 1995. Terkait tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan pihak ketiga, setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan. Kemudian terkait tanggung jawab pengangkut terhadap pengangkutan campuran, untuk memberikan penegasan bahwa dalam hal pengangkutan campuran, undang-undang ini hanya mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut udara. Apabila kegiatan angkutan tersebut dilakukan dalam satu dokumen angkutan udara, sedangkan ketentuan mengenai tanggung jawab yang menyangkut moda angkutan lainnya diatur berdasarkan ketentuan mengenai tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait kewajiban asuransi bagi pengangkut, setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan 44 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan. Mengenai penggunaan pesawat udara ABRI, angkutan udara sipil di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan pesawat udara sipil yang mempunyai tanda kebangsaan Indonesia. Namun dalam keadaan tertentu, pesawat udara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat dipergunakan untuk keperluan angkutan udara sipil dan sebaliknya. Next. Next. Kemudian terkait Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Mengenai kelayakan udaraan, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengaturan sertifikat kelayakan udaraan. Kemudian kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu diatur dalam pasal 35 mengenai sertifikat kelayakan udaraan yang terdiri atas sertifikat kelayakan udaraan standar dan khusus. Kemudian dalam pasal 37 sampai 38 itu mengatur cara memperoleh sertifikat kelayakan udara baik standar maupun umum, serta mengenai sanksi administratif juga diatur dalam pasal 39. Kemudian terkait operasi pesawat udara, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tidak dijelaskan secara mengenai sertifikat pengoperasian pesawat udara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009,
pengoperasian pesawat udara, untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat, yaitu sertifikat operator pesawat udara dan sertifikat pengoperasian pesawat udara dalam pasal 41. Kemudian terkait personil penerbangan, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, dalam pasal 18, setiap personil penerbangan wajib memiliki sertifikat kecakapan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, dalam pasal 58, setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Next. Kemudian terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam revisi ini menghapuskan kewajiban kepemilikan minimal pesawat bagi pemegang izin angkutan udara. Dalam revisi UU Cipta Kerja yang bisnis terima pada bab transportasi, pasal 58 merupakan ketentuan yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di dalam revisi tersebut, undang-undang ini menghilangkan pasal 118 ayat 2 dari aturan lama. Adapun ayat 2 berisi mengenai ketentuan berapa banyak minimal pesawat udara yang harus dimiliki dan dikuasai oleh maskapai yang memiliki izin beroperasi di Indonesia. Sebelumnya diatur 3 jenis angkutan udara, yakni angkutan niaga berjadwal, angkutan niaga tidak berjadwal, serta angkutan niaga khusus kargo. Bagi angkutan udara niaga berjadwal, wajib memiliki paling sedikit 5 unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani. Artinya, minimal ada 10 pesawat yang dikelola oleh angkutan niaga berjadwal. Sementara itu, angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bisa disebut dengan pesawat charter atau sewa, paling sedikit memiliki 1 unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan daerah operasi yang dilayani. Artinya, minimal ada 3 pesawat yang dioperasikan. Pasal 118 ayat 2 tersebut dihilangkan dalam UU Ciptaker, sehingga maskapai yang beroperasi sebagai angkutan niaga berjadwal, angkutan niaga tidak berjadwal, charter atau sewa, dan angkutan khusus kargo tidak lagi diwajibkan memiliki pesawat sesuai ketentuan lama. Next. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan hukum pengangkutan udara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.